Halo masyarakat Konoha, selamat datang di Simplikasi Hukum. Di konten kali ini, gua akan menjelaskan fakta dan kasus yang berkaitan dengan hukum. Tentunya dengan bahasa yang mudah dipahami, sederhana, dan tentunya pakai bahasa manusia. Oke, di konten kali ini, gue bakal ngebahas terkait dengan hukum olahraga. Lebih spesifiknya, yaitu terkait dengan e-sport. Lebih spesifiknya lagi, yaitu terkait dengan MPLID versus PBSI. Konten kali ini, gue akan berikan judul yaitu PBSI versus MPLID. Akankah season 12 MPLID itu dilanjutkan? Mari kita bahas. Semua analisis gue di konten kali ini gue sandarkan pada Undang-Undang 11 tahun 2022 terkait dengan keolahragaan dan Peraturan PBSI Nomor 34 tahun 2021 terkait dengan penyelenggaraan e-sport di Indonesia. Sebelum masuk ke dalam inti permasalahan, di sini gue akan menjelaskan dua konsep terlebih dahulu dalam penyelenggaraan turnamen e-sport. Yang pertama, ada sistem open qualifier. Open qualifier adalah sistem degradasi dan promosi. Jadi ketika tim lu jelek, maka tim lu bisa terdegradasi dalam sebuah kompetisi. Nah, ketika tim lu bagus, temen lu bisa promosi tuh, naik ke Liga 1-nya. Gua kasih contoh sederhana yang ada di Indonesia yang benar-benar mencontohkan. Dalam Liga Bola, ada namanya Liga 1 dan Liga 2. Jadi ketika tim lu jelek, temen lu tuh bisa turun tuh, didegradasi ke Liga 2. Nah, kalau tim lu bagus, tim lu bisa promosi tuh dari Liga 2 ke Liga 1. Itu sistem open qualifier, adanya promosi dan degradasi. Di dalam e-sport, ada sistem yang kedua, yaitu sistem franchise league. Sistem franchise league adalah kita membeli slot tuh untuk mengikuti sebuah liga. Nah, sebuah liga ini pada akhirnya tidak ada promosi dan degradasi. Jadi mereka hanya 8 tim, itu aja dari ujung ke ujung, pada akhirnya menghasilkan kebosanan di dalam suatu kompetisi. Nah, itulah yang kita sebut dengan sistem franchise league. Jadi sistemnya itu ada dua, yang pertama open qualifier, yang kedua franchise league. Gue udah kasih tadi dua garis besar terkait dengan e-sport. Sekarang kita bakal balik dulu ke latar belakang, atau kita bakal flashback ke belakang terkait dengan Mobile Legends Indonesia. Mobile Legends di Indonesia itu gue inget banget, pertama kali rilis itu 2016 tuh. Pada tahun 2016 itu banyak orang yang belum tahu terkait dengan Mobile Legends, tapi perkembangan Mobile Legends itu pada akhirnya berkembang pesat di Indonesia dikarenakan Mobile Legends itu game yang simple, itu yang pertama. Yang kedua, bisa dimainkan di HP. Yang ketiga, 10-30 menit itu permainan bisa kelar. Nah, pada akhirnya Mobile Legends ini kegendong sama perkembangan smartphone di Indonesia. Dikarenakan kenapa? Karena gamenya ada di HP, smartphone lagi booming-boomingnya, pada akhirnya ini menghasilkan keuntungan bagi Mobile Legends karena tergendong adanya perkembangan pesat daripada smartphone. Mobile Legends kan berkembang pesat karena kegendong smartphone tadi. Pada akhirnya Mobile Legends itu ternyata tidak hanya menjadi game semata, karena Mobile Legends itu berhasil menciptakan ekosistem baru bisnis di Indonesia. Karena di situ terlibat banyak orang. Yang pertama dari pemilik klub, yang kedua dari pro player, yang ketiga dari pengusaha-pengusaha tekstil karena ada pencetakan jersey, yang keempat bahkan sampai melibatkan pemerintah di sini, yaitu terkait dengan PBSI. Karena ekosistem bisnisnya bagus, pada akhirnya Mobile Legends tuh mengeluarkan turnamen 2018 yang dinamai dengan MPLID. MPLID ini mengusung konsep open qualifier. Open qualifier jadi lu bisa promosi dan degradasi. Namun konsep ini pada akhirnya dihilangkan di tahun 2019 karena di tahun 2019 MPLID resmi mengusung konsep baru, yaitu franchise league. Nah, franchise league tadi kita udah jelasin tuh di awal kalau seseorang itu harus beli slot. Nah, pada awal tahun 2019 konsep beli slot ini sebenarnya sempat ditampik oleh pihak Montun tuh. Dikarenakan kenapa? Di 2019 tidak dibilang sebagai beli slot karena ini hanya untuk modal investasi. Pada akhirnya investasi ini tidak berakhir dengan bodoh, karena valuasinya dari 2019 sampai dengan 2023 sekarang, MPLID ketika kalian ingin masuk itu franchise-nya seharga 35 miliar hari ini. Ketika ditanya kenapa sih ada orang aja yang mau beli slot MPL seharga hampir 35 miliar, keuntungannya jelas. Yang pertama, kalian bakal kebagian hak sponsor. Yang pertama. Yang kedua, kalian bakal kebagian keuntungan hak siar. Yang ketiga, kalian tuh nama timnya bakal kegendong sama MPL karena MPL itu promosinya gencar-gencaran, dia besar-besaran. Jadi tim kecil itu bisa kegendong tuh sama MPL, jadi bisa terkenal sampai dengan menaikkan valuasi daripada timnya. Itu kenapa pada akhirnya banyak orang yang tetap ingin membeli slot MPL seharga 35 miliar valuasi untuk hari ini. Sampailah kita ke dalam sebuah permasalahan franchise league ini di Mobile Legends. Ternyata franchise league ini pada akhirnya menimbulkan beberapa masalah. Yang pertama, faktor kebosanan. Kita melihat MPLID dari season awal sampai dengan season sekarang pada akhirnya bosen. Kenapa kita bilang bosen? Karena pasti yang juara itu lagi.
Hal ini disebabkan karena adanya lock daripada sebuah slot di dalam MPL, itu yang pertama. Yang kedua, tidak kompetitif, dikarenakan apa? Karena nggak ada wajah baru di dalam sebuah kompetisi tersebut. Yang ketiga, tidak adanya sistem promosi dan degradasi, pada akhirnya membuat daya juang sebuah tim itu jadi agak kurang gua melihatnya. Jadi benar sebenarnya orang-orang yang di awal tuh banyak yang bilang kalau sistem franchise league ini sebenarnya akan merusak liga karena akan menjadi monoton. Tapi banyak orang yang masih denial ngelawan bahwa enggak kok, ini merupakan sistem terbaik daripada Mobile Legends di Indonesia menggunakan sistem franchise. Pada akhirnya mimpi buruk itu datang pada SEA Games 2023 di Kamboja, yaitu timnas Indonesia Mobile Legends yang pria tidak dapat memenangkan gelar. Bahkan lebih sadisnya, mereka gagal di fase grup setelah 2 kali kalah di game awal. Kegagalan ini pada akhirnya membuat PBSI mengeluarkan statement melalui sekjennya yang bilang bahwa akan mengkaji ulang liga yang sudah ada di Indonesia, dalam hal ini MPL, agar semua orang itu dapat kesempatan yang sama untuk bermain di dalam sebuah kompetisi. Sebenarnya sekjen PBSI di sini nggak salah mengeluarkan statement seperti itu, karena sistem franchise league itu dilarang sama Undang-Undang 11 tahun 2022. Di situ tertera tuh di pasal 5 bahwa keolahragaan harus dilaksanakan dengan sistem yang adil. Kalau dengan sistem franchise league, ini sistem yang nggak adil karena hanya orang-orang yang punya uang pada akhirnya yang bisa mendaftarkan timnya di slot MPL. Nah, orang yang nggak punya uang pada akhirnya gimana? Orang yang nggak punya uang pada akhirnya nggak bisa beli slot, pada akhirnya cuman ikut turnamen sekelas Warkop. Nah, undang-undang ini jelas nih, melarang adanya sistem franchise karena tidak terbuka dan tidak adil. Nah, kalau sistem franchise ini tidak terbuka dan tidak adil, ini akan menghasilkan suatu analisa yang akan gue jabarkan analisanya kepada kalian. Oke, di sini gue akan memprediksi apakah MPL Season 12 dengan sistem franchise akan dilanjutkan. Jawabannya tuh sebenarnya sangat sederhana. Ada di peraturan PBSI nomor 034 tahun 2021. Yang pertama, kedudukan dari PBSI. PBSI itu merupakan federasi yang tugas yang pertama menaungi atlet, yang kedua menaungi tim e-sport, yang ketiga dia menjadi pembuat regulasi. Yang kedua, setiap penyelenggaraan turnamen itu dilangsungkan oleh vendor atau penyelenggara. Yang ketiga ada di pasal 13 peraturan PBSI 034 ini di tahun 2021 yang bilang bahwa setiap liga yang diselenggarakan di bidang e-sport maka harus mendapatkan izin daripada PBSI. Yang keempat, sebuah liga yang dijalankan tanpa izin daripada PBSI itu dinyatakan sebagai liga ilegal, dan orang-orang yang terdapat di dalamnya maka secara otomatis dia tidak dapat menjalankan liga tersebut. Gua kasih contoh sederhana begini teman-teman. Pada MPL ID Season 10 kemarin itu pihak MPL tidak melaporkan jadwalnya kepada PBSI. Itu pada akhirnya pihak MPL itu meminta maaf. Bayangin, itu hanya tidak melaporkan jadwalnya. Ini ketika teman-teman tidak mendapatkan izin, maka secara nyata teman-teman itu tidak dapat menyelenggarakan liga tersebut. Ini merupakan prediksi gue dari alur yang tadi. Kita udah ngebedah Undang-Undang 11 tahun 2022. Kita udah ngebedah peraturan PBSI 034 tahun 2021. Nah, menurut gue PBSI itu akan memberikan dua pilihan. Pilihan yang pertama, selenggarakan MPL ID Season 12 dengan sistem Open Qualifier. Pilihan yang kedua, lu kalau memang tidak dapat menyelenggarakan dengan sistem Open Qualifier, akan gue ganti penyelenggaranya. Di sini pihak MPL ID tinggal memilih mau dilanjut dengan Open Qualifier atau mau selesai dengan diganti dengan vendor lain. Banyak tuh tanggapan-tanggapan di sosmed, PBSI kemana dari season awal, kok baru muncul sekarang ketika duitnya udah banyak. Itu kan tanggapan banyak netizen di Indonesia tuh. Pada kenyataannya, hukum itu biasanya lebih lambat daripada perkembangan masyarakat. Di sini bisa terlihat daripada MPL ini nih. MPL itu diselenggarakan sebelum ada hukumnya itu timbul. Bayangin, MPL pertama itu 2018. Hukumnya itu baru ada di tahun 2021. Sedangkan PBSI itu baru lahir di tahun 2020. Nah, di sini bisa terlihat hukum itu memang lebih lambat daripada perkembangan masyarakat. Makanya hukum itu cenderung ketinggalan. Nah, di sini banyak yang teriak-teriak, PBSI kenapa baru sekarang ada? Karena dia baru lahir di tahun 2020. Semua keputusan itu ada di tangan PBSI karena PBSI itu adalah sebuah federasi yang menaungi berbagai hal di e-sport. Nah, kita lihat aja apakah semangat perubahan ini bisa dimenangkan atau dapat dikalahkan dengan keuntungan bisnis semata. Nah, sekian konten yang bisa gue sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan share. Sampai jumpa di konten-konten simplikasi hukum selanjutnya. Dadah.